Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Wahyuni dengan NIM 23345172. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi IPA SMP, yaitu pada materi sistem ekspresi pada tubuh manusia. Pada materi sistem ekspresi, yaitu membahas tentang zat pengeluaran yang dikeluarkan oleh tubuh. Seperti yang kita ketahui, tubuh kita mengkonsumsi berbagai macam makanan dan minuman, sehingga tubuh memerlukan organ sistem ekspresi untuk mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Salah satu contohnya yaitu saat kita berolahraga. Saat kita berolahraga, suhu tubuh meningkat sehingga tubuh mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang merupakan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh kulit. Jadi, apa itu sistem ekspresi? Sistem ekspresi yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ sistem ekspresi ini terdiri dari 4 macam organ. Yang pertama yaitu ginjal, yang kedua yaitu kulit, yang ketiga yaitu hati, dan yang keempat paru-paru. Yang pertama yaitu organ sistem ekspresi ginjal. Ginjal berperan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa urin. Yang kedua yaitu organ pada kulit, berperan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme ekspresi dalam bentuk keringat. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berperan dalam pengeluaran zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir yaitu organ sistem ekspresi hati, berperan untuk mengeluarkan cairan empedu. Jadi kata kunci untuk memahami organ-organ sistem ekspresi ini yaitu dengan kata kunci ku, pa, hat, ginjal. Ku yang berarti kulit, pa berarti paru-paru, hat berarti hati, dan ginjal. Yang pertama yaitu kita akan membahas organ sistem ekspresi ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang berada di sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang, yang mana ginjal berbentuk seperti kacang merah. Ginjal berperan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme, yaitu menyaring darah menjadi urin. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang struktur ginjal. Struktur utama pada ginjal terdiri dari 3 struktur. Struktur yang pertama korteks, yang artinya yaitu kulit ginjal. Struktur yang kedua yaitu medula atau sumsum ginjal, dan yang ketiga yaitu pelvis atau rongga ginjal. Unit terkecil penyusun ginjal yaitu nefron. Nefron terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu glomerulus, yang kedua yaitu kapsula Bowman, yang ketiga yaitu tubulus contortus proximal atau TKP, yang keempat yaitu lengkung Henle, yang kelima yaitu tubulus contortus distal atau TKD, dan yang terakhir yaitu tubulus contortus collectivus atau TKA. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Tahapan yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan kembali ini terjadi di tubulus contortus proximal atau di TKP dan menghasilkan urin sekunder. Dan tahapan yang ketiga yaitu augmentasi atau penambahan zat sisa pengeluaran metabolisme yang terjadi di tubulus contortus distal atau TKD yang menghasilkan urin sesungguhnya. Tahap selanjutnya, setelah urin sesungguhnya terbentuk, maka urin tersebut dari ginjal dikeluarkan melalui ureter dan kemudian ditampung di kandung kemih dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Organ sistem ekspresi yang kedua yaitu kulit. Kulit berperan sebagai pengeluaran zat sistem ekspresi berupa keringat. Salah satu contohnya yaitu pada saat kita berolahraga, suhu tubuh akan meningkat sehingga organ sistem ekspresi kulit mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Kulit selain berperan sebagai sistem ekspresi, kulit juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh. Yang kedua yaitu sebagai sistem indera peraba pada tubuh. Yang ketiga yaitu sebagai pelindung tubuh, dan yang keempat yaitu sebagai penyimpan lemak.
Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kulit. Struktur utama kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu kulit ari atau biasa disebut dengan epidermis. Kulit yang kedua yaitu kulit jangat atau biasa dikenal dengan dermis. Dan yang ketiga yaitu lapisan bawah atau biasa disebut dengan hipodermis. Pada lapisan kulit ari atau lapisan epidermis ini terdapat lapisan kulit yang mudah mengelupas. Yang selanjutnya pada lapisan epidermis ini terdapat lapisan melanin yang berfungsi untuk memberi warna pada kulit. Yang kedua, struktur kulit jangat atau dermis. Di bagian dermis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembuluh darah, yang kedua yaitu saraf, yang ketiga yaitu kelenjar keringat, yang keempat yaitu kelenjar minyak, dan yang kelima yaitu folikel rambut. Struktur kulit yang ketiga yaitu kulit bawah atau hipodermis. Di bagian hipodermis ini hanya terdapat lemak. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem organ ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati selain berperan sebagai organ sistem ekskresi juga berperan sebagai menetral racun dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, pembentukan vitamin A dari provitamin A, dan tempat pembentukan protombin dan fibrinogen. Sebagai organ ekskresi, hati berperan untuk mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin hasil perombakan dari sel darah merah yang sudah rusak atau yang sudah tua. Bilirubin akan dikeluarkan bersama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Organ ekskresi yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru tidak hanya berperan sebagai organ sistem pernapasan, akan tetapi paru-paru juga berperan sebagai organ sistem ekskresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh paru-paru yaitu dalam bentuk karbon dioksida dan uap air. Materi yang selanjutnya kita akan membahas gangguan-gangguan pada organ sistem ekskresi. Gangguan yang pertama yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini diakibatkan karena tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Yang kedua yaitu skabies atau kudis, infeksi jamur pada kulit yang menyebabkan gatal-gatal. Yang ketiga yaitu pneumonia atau infeksi bakteri pneumonia di paru-paru, dan yang terakhir yaitu hepatitis. Hepatitis ini yaitu infeksi virus hepatitis di hati. Baiklah, sekian presentasi saya tentang materi sistem ekskresi pada tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.